Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di channel gua Diarialog. Nah, hari ini gua mau mendatangkan seorang yang gua anggap sangat influential terhadap kehidupan gua. Kita dulu satu SMA di Bukit Tinggi, SMA 1 Bukit Tinggi, Rainbow School di Pasar Bawah. Wah, ini udah datang nih. Jadi kita sekolah bareng. Thank you, bro. Dan beliau ini memulai jalan yang berbeda, di mana teman-teman gue banyak berkarir di dunia profesional. Dia kalau gue mau sebut dia, banyak orang nyebut pedagang, tapi gue masih menganggap dia seorang entrepreneur dan banyak bergerak di UMKM. Tapi UMKM-nya produksinya udah luar biasa menurut gua dan sudah sangat experience jatuh bangun di dunia usaha, dan dengan umur yang masih sangat belia tapi udah punya banyak experience. Please welcome. Lebay dari Ilham Juanda. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sebenarnya Ilham doang. Tapi biar kerennya nih. Biar gampang, kan dia dulu gue tahu banyak soal dia, makanya gue yang lebih banyak, mungkin gue bisa banyak cerita soal Ilham ini. Nama dia cuma Ilham doang, tapi karena dia waktu itu jadi penjuru waktu harus 2 kosakata ya, PBB gitu kan, baris berbaris, dan harus 2 kosakata, susah kan. Ilham sebagai penjuru, nah kan susah. Ilham, dan dia memilih nama Ilham Juanda. Tapi si Dantonnya ini ada senior gua namanya Ari Jabur. Ya, Ari Jabur di mana sekarang? Terakhir gua denger tuh di Papua ya, tapi nggak tahu sekarang di mana. Dia dulu di ITB, Teknik Fisika ITB. Nah, Ari Jabur tetap aja salah nyebut namanya, bukan Ilham Juanda tapi Ilham Jaya dia. Tapi Ari Jabur tuh keren juga dia ditawarin oleh Freeport, ditolak Iya, alasannya apa? Nasionalisme? Alasannya bukan itu, takut ditembak Alasan keamanan. Jadi ya kalau buat Ari Jabur ya gitulah. Ari Jabur. Mudah-mudahan Ari Jabur menonton video ini. Ya. Dia senior yang menurut gua paling oke. Humble. Karena ketawa terus ya. Ya. Nah, Ilham ini sekarang punya usaha, dan menurut lu banyak orang memulai usaha itu cuma untuk sekedar rutinitas saja, biar misalnya karena orang tua gua dagang, ya udah gua dagang aja lah, karena cuma inilah cara cari duit yang gua tahu gitu. Tetapi gua melihat dari sekian banyak teman gue yang jadi pedagang, lu mencoba untuk merevisi cara-cara lama. Lu mencoba untuk menganggap gue emang pedagang, tapi ya gue beda lah sama pendahulu gue. Ada sesuatu nilai atau value yang ingin gue tuju, yang menurut gue cuma dagang itu nggak sekedar uang. Makanya gue menyebut lo entrepreneur, karena buat gue pedagang itu cari uang, entrepreneur tuh memecahkan masalah, to solve the problem. Nah, apa yang lu lihat, apa yang beda dulu sama sekarang ya, yang lu rasa itu berbeda ya cara berdagang lu sama pendahulu gua. Mak gua juga dagang gitu, gua juga dagang juga itu, tapi dagangan gua beda. Dan lu kan masih di sekitaran Tanah Abang nih gitu ya, tapi lu merasa bahkan dari pendahulu lu itu lu berbeda gitu. Paling enggak ya, bukan merasa tapi ingin membuat yang berbeda gitu, paling enggak gitu. Kalau lu merasa belum berbeda nih gitu. Ya, kalau gua disebut entrepreneur mungkin itu cita-cita ya, karena mungkin gini dalam pemahaman gua, pedagang kalau bahasa kampung gua kalau mungkin lu satu kampung sama gua, lu pasti tahu nih kan. Manggaleh kan? Manggaleh. Jadi kita bikin video ini bahasa Indonesia biar yang non Minang juga bisa nonton. Ya, walaupun gitu. Kita bahasa Indonesianya Minang banget lah kan. Karena video ini akan ditonton oleh semua orang Indonesia, makanya kita bikin bahasa Indonesia. Kalau videonya ditonton sama orang Wakanda, kita bikin juga bahasa Wakanda. Cumbu gitu. Iya kan? Nah, makanya lanjut berdagang gimana? Jadi gitu disebut entrepreneur mungkin tuh
suatu penghargaan lah kalau Ari sebut itu kan. Bagi saya, bagi gua Ari. Ya, gaulnya bagi gua. Bagi gua Itu aja, tuh cita-cita Ari ya. Oh, oke. Pengennya tuh disebutnya itu, cuman realitanya ya Wak, atau awak menggalih ini. Menggalih. Gua tuh dagang gitu. Ya, pedagang. Sementara waktu nih gua nih yang realita yang gua jalan ini gua dagang gitu. Cuman apa yang mungkin beda dengan orang dahulu kalau pertanyaan hari itu, gua coba cari cara, bukan cari cara, evaluasi cara orang lama nih. Kayak om-om gua dulu, ya kan. Bos-bos gua dulu, mereka dagangnya seperti apa sih gitu. Yang ya, primitif lah Ri, kan, bikin barang, taruh di pasar atau display di pasar, tunggu orang yang beli, bawa uang pulang kan. Nah mereka nggak siapkan, Bahkan cash mereka ya nggak uangnya. bukan nggak mengerti, mereka belum memahami lah setidaknya. Benefitnya apa gitu. Ya gua agar lebih bisa berkembang ini gitu loh, gua harus siapkan apa strateginya nih ya, ya kan. Kalau bahasanya sekarang tuh kan yang mikirkan itu tuh kan milenial tuh. Kayak ibu gua, bapak gua, om gua, dulu tuh yang penting orientasinya jualan nio kayu gitu orang. Ayo, cari piti. Pengen kaya gitu. Ya, cari piti, cari kan? piti. Nah, yang gua rubah dari perjalanan bisnis gua sekarang tuh cara dulu aja Ri. Jadi gua belum ke brandingnya seperti apa. Cara berpikirnya ya. Ya, yang gua rubah tuh cara berpikirnya, konsepannya. Apa ya tawaran lu? Cara berpikir yang lama tuh cari kayu. Yang kurang cari tuh piti. ini Ri. Yang sebenarnya semua orang pasti ingin cari kaya kan. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen banyak duit. Semua orang pengen berbagi. Nah, itu gua ralat lah. Tidak semua orang pengen berbagi. Ya kan? Tapi semua orang pengen kaya, Ri. Ya. Nah, pada dasarnya gue pengen kaya, cuman gue pengen juga berbagi. Ya, kalau diistilahkan sok dermawan boleh lah kan. Cuman gue belajar untuk itu gitu loh. Bedanya tuh Ri dengan para pendahulu gue di tempat gue menjalankan usaha sekarang. Di Brotherland ya. Brotherland Tanah Abang. Bedanya tuh gue coba membuat sistem yang berbeda dengan cara yang mereka jalankan, sistem yang mereka pahami. Apa itu? Ya udah, gua atur dulu Ri. Misalnya dari produksi aja Ri. Kalau dulu kan orang bisa A sampai Z kan. Mereka selesai sama mereka semua Ri. Ya. Dari beli bahannya, ya kan? Kayak jual sate ya. Ya. Semua sama mereka. Misalnya lu nih, dagang nih. Kalau dulu ya orang berpikir lu dagang, lu yang beli bahannya, lu yang cari konveksinya, lu yang bikin modelnya, lu yang jual kan. Ya kan, yang lu harapkan jangan lu yang sampai yang beli kan gitu kan. Iya. Nah, Kita berharap bos-bos. yang berharapnya kan Ya. jalannya seperti itu lah Ri. Iya. Nah yang dirubah sekarang, gue coba bukan ini Ri, mencoba keluar dari cara itu. Ya. Nah sampai orang Tanah Abang melihat cara yang gue bikin ini, sistem yang gue jalanin ini, wah lebay lu. Tanah Abang nggak gitu-gitu juga kali bro, bikin usaha, bikin bisnis gitu. Ya karena dalam otak mereka itu masih manggalih gitu Ri, masih dagang gitu loh. Ini bukan, gua nggak mau jadi, gua nggak perlu kata penilaian jadi entrepreneur, pebisnis, Yang penting ada, yang penting jale piti masuk. Jadi piti masuk ya kan, uang duit kan. Yang penting nggak ada sistem pun duit masuk berarti hebat gua gitu. Ya. Ya kan mereka nggak akan tahu nanti setelah ini lo bro gitu loh. Setelah ini mungkin lo dapat duitnya karena momen iya, ya kan, hoki iya. Tapi lu nggak siapin sistemnya ya duit lu ujung-ujungnya juga bakalan habis. Iya, gitu. kalau ibarat YouTuber ya lu lagi viral aja, bro. Ya lu lagi viral aja. Lagi viral aja. Kalau konten lu bapuk habis ini ya Kayak dulu YouTube awal lah, kayak Keong Racun ya kan. Iya. Lu lagi viral Wah, aja. lagi oke lah dulu Habis kan. itu karyanya Habis itu habis. ngangkat nggak habis. Nah, di bisnis, Bro, yang ya darang realita yang gua jalanin ya di bidang gua, maksudnya di tempat gua, yang nggak ada tuh sistem yang jelas. Mungkin banyak, Bro. Dari mungkin dari 1000 yang baru membuat sistem yang bagus, ya kan, struktur yang jelas, ya kan, role play yang jelas untuk bisnisnya, pengawalan day to day-nya, itu tuh mungkin baru dari 1000 tuh mungkin hanya cuma 50 orangan lah kalau kita 5%. ya segitulah bro, 5%. 5% lumayan dong. Ya mungkin 5%. mereka, ya seperti ada lah brand-brand yang di Tanah Abang juga sudah mulai menjalankan bisnis
seperti entrepreneur yang lu Kayak sebut di itu jalan. kayak di bajunya Semen Padang tuh gue ingat ada oksigen tuh. Ah ya. Orang kira oksigen minuman padahal bukan ya. Nah itu pun pada cerita mungkin mereka bro, Itu kan oksigen jalan nih. tuh ini ya pakaian ya. Iya, itu mereka kan merubah cara pandang Tanah Abang bro kan, terhadap cara menjual produknya. Mereka berpikir Tapi kenyataannya gini bro, yang di Tanah Abang terjadi itu bro, ketika oksigen melakukan hal itu, ya kan, malah diketawain gitu. orang-orang yang melihat itu tuh menertawakan. Ya. Sinis ya. Ngapain sih lu gitu-gitu? Ngapain sih lu buang-buang duit untuk itu? Mereka kan masih berpikir investment tuh bentuknya itu gedung, toko, bentuk investment itu ya dalam bahasa kasarnya gini bro, jahit, maaf nih gitu senior saya Tanah Abang nih, maksudnya primitifnya gini, masih mikirnya itu uang masuk, lebih bagus banyak uang masuk daripada uang keluar gitu. Ya kan? Karena mereka tidak tahu benefitnya, keuntungannya uang gua keluarin segini, feedback buat gua tuh akan berapa kali lipat sih gitu. Dan kenapa mereka tidak berpikir seperti itu? Karena mereka tidak merasakannya bro, dan nggak mau, bagaimana mau merasakan bro? Mencoba aja nggak mau bro gitu. Ini ada ilustrasi misalnya gini, ada senior gua, sekarang dia jadi salah satu wakil menterinya Pak Jokowi. Ya, nah yang si ini siapa? Nggak usah sebut nama. Oh, ya. Kita publis nih nanti dia ngamuk. Oh, ya. He's nothing lah before. He's nothing. Nggak ada apa-apanya. Nggak dihitung orang lah tadinya. Ya. Tapi yang dia lakukan tau nggak apa? Bang, kenapa lu nyewa rumah di Menteng? Itu 200 juta setahun gitu. Kenapa nggak lu beli rumah aja di Depok atau di Bogor gitu kan? 600 juta juga udah bagus ketika itu. Gini bro, kalau gua nyewa rumah di Menteng, anak gua sekolah, kawannya itu anak-anaknya menteri, anak-anaknya dirjen. Jadi kalau ketemu sama menteri, ketemu sama dirjen, gua setara nih. Jadi gua ngeluarin kos untuk tinggal di Menteng itu cuma buat beli, biar anak gua sekelas sama anak direktur Astra, direktur di mana gitu. Jadi dia berani gitu loh invest di hal yang kayak begitu. Padahal kalau dia beli rumah, beli tanah gitu ya, itu dia bisa jual lagi suatu saat. Tapi enggak, dia invest di pergaulan. Ya. Nah itu model-model orang berinvest hari ini. Kalau di Tanah Abang kan, kalau gue ngelihat sampai hari ini tuh keluar uang miliaran tuh ya buat beli toko. Nggak ada yang mau keluar miliaran buat bayar 100 billboard. Di seluruh Indonesia gitu untuk produknya mereka, kan itu yang lu maksud kan sebenarnya kan. Nah kenapa menurut lu dengan mengganti cara pandang itu akan punya benefit jangka panjang buat mereka? Kenapa mereka perlu gitu? Kan gue udah punya uang. Pertama nih, kan? pastilah bro, maksudnya tuh kalau dulu mungkin ketika orang tua, zamannya orang tua kita menjalankan bisnis itu wajar mereka tidak akan melakukan itu bro. Karena apa? Mereka tidak mengerti kan. Mereka juga tidak mau tahu lah hal yang berarti. Bagi mereka branding, bla 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 dalam strategi marketing itu juga ribet lah bagi mereka kan. Lu bikin barang aja deh yang bagus, ya kan? Yang banyak, ntar cari toko yang strategis, ntar kita jual juga banyak yang beli. Ya kan? Sementara untuk apalagi era milenial yang disebut sekarang ini bro, udah primitif banget bro cara yang begitu. Cuman di Tanah Abang itu masih dijalankan bro yang begitu bro. Kenapa mereka masih sangat meyakinkan bro? Bagi mereka sangat yakin cara itu masih efektif gitu. Kenapa menurut lo? Ya karena mereka tidak mau mencoba hal baru. Ya kan gue udah ngasihin duit, ngapain gue coba hal baru? Nah iya gitu maksudnya tuh, jadi mereka tuh tidak mau karena mereka sudah merasa nyaman bro dengan penghasilan mereka. Iya makanya gue udah nyaman nih, kenapa gue perlu harus move kayak lu gitu. Iya karena lu akan dimakan zaman bro pasti. Ya kan? Cepat atau lambat. Iya cepat atau lambat pasti, kalau cara itu terus menerus lu pakai pasti lu tertinggal ujungnya. Sekarang lu di depan nih, terus lu pertahankan cara yang gue nggak berani nyebut primitif bro, karena gue juga belum sukses dengan cara itu kan. Cara lama lah. Atau dengan cara baru pun gue juga belum bisa dibilang sukses juga. Gue baru mencoba kan bro. Cuman yang gua lihat, ini pandangan gua ya bro, nanti takut tersinggung di dewa-dewanya Tanah Abang bro kan. Pandangan gua, mereka tidak mau mencoba hal baru yang dimana sekarang orang pada lari ke situ bro, pada melihat itu bro gitu. Pada harus menyiapkan itu bro. Mulai lebih awal. Ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sekarang bagi mereka itu tidak penting, tapi nanti toh mereka setelah mencoba pasti merasa oh ini penting ya gitu. Nah itu salah satu brand yang gua sebut itu bro. Yang lu sebut tadi oksigen tadi itu yang mereka mencoba untuk keluar dari zona nyaman jualan di Tanah Abang bro, bisnis di Tanah Abang, keluar dari zona zaman.
Mungkin banyak juga brand-brand Misalnya yang 10 tahun yang lalu orang Tanah Abang beli toko 5 miliar gitu kan. ya, Padahal sekarang kalau ada Bukalapak orang nggak punya toko, ada yang penghasilannya ya beda-beda tipis lah sama mereka gitu Ya. Dan coba 5 miliar lu invest untuk toko online jadinya kayak apa gitu kan. nah bagi mereka gini bro, lebih baik mereka investasi 5 miliar dengan cara primitif Ya, daripada cara lama, ya. sekarang dia cara lama lah. Ya. Ya primitif tuh dalam kasarnya seperti itu bro, cara lama Konvensional, daripada ya. mereka ya konvensional, daripada mereka bisnis dengan cara yang sekarang dijalanin anak-anak muda nih gitu Ya. kan. Padahal anak-anak muda hari ini tuh dengan kerja yang nggak seberat mereka bisa dapat hasil yang relatif sama Ya begitu. gitu. Makanya gua ngelihat ini apa namanya, pengalaman gua orang udah 60 tahun tuh masih jualan dari Ya. pagi Tanah Abang. Gue yakin nih kalau misalnya cuma hobi bisa datang siang ya. Gini bro, bahasanya gini bro. Ya. Ownernya nih, Ah. pemilik usahanya nih udah kaya raya nih bro. Tapi dia masih ke toko bro untuk mantau karyawannya. Berarti kan ada yang salah kan? Yang pertama mungkin kaderisasinya. Nah, ini lu sempat nyinggung kaderisasi juga tadi. Ya. Apa yang menghambat ya? Kenapa? Ya ini Ri, ketidakpercayaan si pemilik ini kepada orang-orang, karena bagi mereka konsep baru yang akan ditawarkan kepada mereka dari kita yang muda-muda ini, kita nganggap mereka primitif, mereka nganggap kita tuh terlalu visioner banget. Lu belum terbukti lah. Iya, lu intinya. apa sih lu Iya, gitu? lu belum terbukti Ngemeng lu. doang lu gitu loh. Gue udah beli segalanya Ya, nih. gua Gitu. punya ini, rumah gua gede nih, ya Lu, kan, harus lu gua, ada apa? saldo gua segini ya kan. Lu punya apa? Lu punya apa? Iya. Ya gua kan cuma bisa gua punya pemikiran begini. Ini yakin nggak Om? Yakin nggak Pak Ji? Iya, Yakin bos, nggak, lu Bos? Yakin nggak bos? lu belum gue belum seumur lu. Ya kayak gini dia. Nanti pun ujung-ujungnya begini, Ri. Lu belum lahir aja gua udah di Tanah Abang nih gitu. Gua udah berjuang, udah mati-matian, udah kaya di Tanah Abang sekarang. Sekarang lu mau ngajarin gua, ngajak sistem-sistem baru, lu punya apa? Jadi itulah kenapa bisnis gua sekarang, Ri. Ya kan? Gua harus membuat bisnis yang dimana kalau kayak sekolah tuh ada percontohan dulu kan, Ri. Ya. Ya nggak? Jadi gua harus contohkan di bisnis Prototype. gua. Ya, prototype. Ya. Gua harus siapkan bisnis gua dulu, ya kan? Dengan sistem yang gua pengen, dengan cara yang gua yakinin ini akan beda dari dulu, gitu kan? Ya gua harus jadiin ini dulu, Ri. Tapi- nah baru gua bisa presentasiin ke mereka apa sih yang lu udah bikin dengan cara lu. Tapi cara baru itu bekerja nggak menurut lu sejauh ini? Ya kalau lu tanya ke gua dengan bisnis gua sangat bekerja, Ri. Sejauh ini Ya ya. kan belum tahu gua tawarin ke Nggak, orang bekerja. gua ganti pertanyaannya. Dengan sistem kayak kan lu pernah juga dengan cara yang konvensional dong. Kan? Oh lama, Ri. Ya lama. 9 kan? tahun gua cara dengan Mana yang lebih capek lu menurut lu dengan cara baru atau konvensional? Kira-kira mana yang lebih ribet lah? Iya ribet cara baru lah, Ri, kalau menurut orang konvensional. Enggak menurut lu maksud Kalau gua. menurut gua Yang lu lebih rasakan. gampang, Ri, yang sekarang. Ri. Jauh lebih gampang, Ri. Misalnya apa yang bisa Contoh nih, kayak produksi aja nih, Ri. Di produksi itu ternyata harus kita bedah ke beberapa divisi, ngerti nggak? Ya nggak? Kalau bahasa di Tanah Abangnya dipecah ke beberapa kelompok lah, ya. ya kan? Harus ada orang ini, orang A, orang B, orang C. Contoh di produksi. Ada harus pembagian orang- kerjanya. ya, sebenarnya kan harus ada divisi develop, ya kan? Divisi Development. marketing, Marketing. ya kan? Yang benar real menjalankan, yang lapangan, ya kan? Logistik segala macam itu sebenarnya harus ada, Ri. Ya kan? Nah, sementara dulu om-om gua, tante-tante gua, bapak-bapak gua, Ya termasuk orang tua gua juga sama. bos-bos gua yang jauh lebih dulu di Tanah Abang tuh tidak percaya dengan itu. Ngapain sih ribet nih? Lu harus gaji banyak orang, ya kan? Lu harus hire banyak orang, gaji banyak orang, terus didik banyak orang, ngasih tahu banyak orang, ribet, Bro. Mending lu jalanin sendiri deh gitu. Ya kan? Lu tahu ilmunya, lu tahu ininya, lu semua yang punya. Ya kan? Dan akhirnya apa? Mereka orang-orang baru yang mempunyai konsep, wah ternyata bisnis tuh harus begini ya, gini. Masuk Tanah Abang, berubah, Bro, pola pikirnya, Bro. Jadi ngegampangin bisnis, Bro. Ngerti nggak? Makanya banyak ya bisnisnya yang nggak sustain di situ ya. Maksud gua Terus Tanah nggak ada Abang orientasi gini, Bro. Nggak ada orientasi pengembangan bisnis ke lebih jauh gitu. Mereka nggak punya mimpi, punya gedung. Mereka nggak punya mimpi apalagi, Bro. Punya marketing yang sangat luas, bahkan impor ekspor yang. lu tadi sebelum kita bikin konten lu juga bilang bahwa putaran uang di Tanah Abang tuh triliunan per hari. Iya, iya, Bro.
dengan uang triliunan mereka banyak yang bisnisnya nggak sustain gitu, nggak Ya, gini berkelanjutan aja, Bro. gitu. Ini kan mati kalau ada bisnis bangkrut di Tanah Abang kan artinya kayak mati di lumbung padi. Ya bagi gua rugi bro, maksudnya itu rugi. Ya dasarnya sebenarnya pola pikir sebenarnya bro. Yang susah kita untuk menghancurkan tembok di Tanah Abang itu apa? Bukan uangnya bro, bukan susah nyewa tokonya, susah cari modalnya, susah cari sumber daya bukan, tapi susah ngerubah pola pikir yang ada di Tanah Abang tuh bro. Lu bayangin putaran uang tuh bisa triliunan kan perharinya bro. Ya. Tapi brand-brand yang ada mereka bikin brand, mereka desain bro. Ya. Tapi brand-brand itu tuh tidak dikenal oleh publik. Apa yang dikenal publik itu barang Tanah Abang gitu loh. Ini barang Tanah Abang nih. Ya kan? Harganya langsung jatuh. Ya. Apalagi sekarang para milenial nih bro kan. Ketika lu bilang harga Tanah Abang, nggak mungkin lu jual seharga Zara kan? Ya sebagus apapun bikin barang nggak bisa nge-up harganya bro gitu loh. Nggak bisa bro, susah bro. Karena apa? Image-nya itu. Nah, orang-orang yang berada di Tanah Abang sekarang nih, para pelaku-pelaku usaha yang ada di Tanah Abang ini bro, tidak ada keresahan juga untuk itu. Karena apa? Merasa ya duit gua ada kok, gua menghasilkan kok gitu. Gua nggak harus ribet seperti lu kok. Gua nggak harus bermimpi, ala lu ribet banget lah, harus siapin ini, siapin itu. Harus lokal brand ini segala macam, nggak perlu gua gitu. Ya maksud lu kan yang penting duit gua ada miliaran. Lu melihat banyak orang yang berlari, kita itu nggak ada keresahan, masih jalan aja pelan gitu ya. Iya begitu bro. Ya sederhananya begitu bro. Cuman apa ya? Ya aneh aja bagi gua bro. Maksudnya tuh orang berlomba-lomba tuh sekarang jangankan di luar dari Tanah Abang bro kan. Jangankan internasional nih bro. Di luar Tanah Abang berlomba-lomba untuk gimana membangun strategi yang bagus. Iya kayak teman-teman gua, fondasi bisnis anak-anak yang kuat. Muda tuh jualan misalnya kayak jualan sepatu, ada Brodo tuh kan, bisa jual sepatunya jutaan padahal itu barang Bandung. Gitu kan. Tanah Abang nggak melakukan itu kan. Bandung bro, banyak tuh bro. Banyak brand-brand lokal Bandung tuh yang lakukan hal-hal strategi marketing yang bagus, yang menyiapkan sistem yang matang bro kan, sumber daya manusia yang terdidik bro. Terdidik dalam arti ini bukan tanda kutip, bahkan mereka tahu gitu. Dan itu putarannya nggak sebesar Tanah Abang. Nah, Tanah Abang ini anehnya gini bro, mereka punya omset sekian miliar satu bulan, ya kan? Tapi mereka lebih suka menggaji orang yang dimana bisa digaji 1 juta, 2 juta sebulan. Bagi mereka untuk mengeluarkan uang 7 sampai 10 juta sebulan untuk menggaji orang-orang yang akan mengkonsep usahanya, memikirkan usahanya besar bagi mereka bro. Padahal omset yang dihasilkan dari orang-orang yang kelasnya segitu saja bro, sudah miliaran. Gimana kalau mereka hire orang-orang yang benar-benar profesional kan? Akhirnya mereka setidaknya nggak profesional matang pun nggak apa-apa bro. Tapi mereka tahu strateginya, tahu harus gimana gitu kan. Bukan one man show, lu punya usaha, lu yang atur sendiri, lu yang mikirin sendiri, lu yang jalanin sendiri kan. Gue lihat lu mirip Uus Il. Iya, ya jadi gitulah. Berkali-kali gue ketemu Uus, mukanya mirip banget sama lu gue lihat. Gantengan Uus lah bro. Gantengan Uus bro. Jok receh dulu dong, jok receh dulu. Iya. Gue bernafsu nih. Lagi apa? Lagi keluar nih. Apa bro? Namanya bro? Apa? Yang di kapal lu kan namanya bro. Lagi keluar namanya. Ya gitulah bro pokoknya bro. Pokoknya lagi ide lu lagi nyucur ini ya. Nah, jadi itu keresahan bro. Bukan sebenarnya orang juga ada kok yang ngelakuin itu di Tanah Abang ada. Dan berhasil juga. Iya sangat berhasil malah bro. Ya salah satunya brandnya udah lo sebut tadi kan. Iya, Oksigen. Cuman bagi Tanah Abang ya mereka gagal. Iya. Menutup store mereka di Tanah Abang, toko mereka di Tanah Abang untuk Oksigen udah tutup. Iya tutup. Di Tanah Abang mereka tutup karena untuk menjaga segmentasi pasar mereka kan. Iya, bisa. Ya mereka gini bro, kalau Tanah Abang tuh kan maksudnya tuh ya gue nggak tahu ya maksudnya dia udah meninggalkan manajemen kelontong lah ya. Ya gue nggak tahu tujuan Tanah Abang, tujuan Oksigen tutup di Tanah Abang entah itu entah enggak, cuman sepenilaian gue kayaknya sih seperti itu. Karena akan mengganggu pasar mereka ketika mereka mau naikin harga mereka, nilai prestisnya barang mereka, ya kan? Jadi ya untuk di Tanah Abang bukan, duit Tanah Abang tuh gede banget bro. Cuman yang kalau salah duitnya nggak usah ditanya lagi lah bro. Gila. Ya kan? Cuman apa orientasi bisnisnya yang masih rendah bro. Orang Pak Gamawan Fauzi aja waktu itu waktu sidang Tipikor yang masalah IKTP
Dia ngaku minjam uang 3 miliar dari pedagang Tanah Abang. Ya, ya itu banyak bro. Yang para bos-bos Tanah Abang yang punya showroom, yang punya hotel, banyak bro. Ya kan? Yang nge-hire artis-artis juga, yang bahkan nge-hire desainer juga untuk produk mereka. Cuman dengan mereka seperti itu dan nge-manage usahanya begitu, ya orang tetap aja menilai ini barang Tanah Abang, padahal dia udah ngeluarin kos yang cukup besar loh gitu. Sayang ya, sayang aja bro. Karena cara pikirnya masih Tanah Abang. Ya. Ini bukan soal lu promosi semasif apa. Dan anehnya gini bro, anehnya tuh orang Tanah Abang tuh nggak risau, nggak risih, nggak galau dengan perkembangan yang ada di luar mereka gitu. Lu ya karena kenapa gitu? Menurut gue gini bro, kayaknya sih mereka sangat nyaman dengan omset mereka sekarang. Karena putarannya udah gede juga. Nah, ruginya apa bro? Orang-orang yang berpikir besar sebelum masuk Tanah Abang nih, terus mereka masuk nih Tanah Abang nih, mulai produksi, mulai jual, mulai bisnis lah di Tanah Abang, mulai manggalih dalam bahasa awak tadi itu kan. Jadi orientasi dia yang besar sebelum masuk Tanah Abang tuh jadi kecil bro. Dia nganggap cari uang Tanah Abang ini murah. Wah ternyata ribet ya cara pikir gua. Padahal cara pikir itu benar sebenarnya bro. Ya, cuman karena ngelihat gampangnya duit dicari. Tanah Abang lu ngerti tukang kantau kan bro ya? Tahu. Ya kan? Ya, gua hampir. Ya, mungkin hampir dari tukang kantau. Ya. Kalau lu nggak nasehatin gua, mungkin gua udah jadi tukang kantau dulu. Ya gua bangga lah sekarang sama lu bro. Karena ya bangga lah gua. Jauh tukang kantau ya. Tukang kantau lah ya. Tukang kantau tuh gini bro, maksudnya kenapa gua berpikir orang-orang yang mempunyai orientasi bisnis yang bagus ya kan masuk Tanah Abang tuh jadi bahasa kasar jadi bego tuh kenapa? Pertama ekonomi pasti. Kenapa? Pertama dia memaksa masuk Tanah Abang karena dalam otak mereka tuh cari uang di Tanah Abang gampang ya kan, itu yang pertama bro kan ya, karena ekonomi mereka tidak mau menjalankan visi mereka kan. Terus yang kedua, setelah mereka masuk, ya ternyata mereka alami ya gampang ya. Jadi tukang kata gua, lu punya bahan nih, ya, lu punya ya bahasa Tanah Abang itu kan toko bahan nih, ya. Terus gua ambil nih, ya kan. Terus gua jual ke pedagang-pedagang yang ada di dalam gedung nih, ya kan. Harga dari lu 10.000, misal nih, gua jual 12.000. Dibeli nih, lu suruh kirim barang, dia bayar, gua dapat untung 2.000. Persenan ya. Nah ketika itu lancar bro, mereka lupa untuk mau bangun bisnis bro. Tahu nggak bro? Banyak bro yang sekarang tua-tua masih ngantau. Tahu ya, tahu gua. Banyak bro. Tahu gua. Karena apa? Mereka udah masuk dari tahun 90-an. Iya kan waktu kita nongkrong di warung orang tua lu kan juga kita lihat kan. Lu cerita kan itu tukang kantau nih. Iya. Dan bertahun-tahun mereka nyaman menjalani itu. Umur 50-an bos. Nyaman mereka. Karena apa bro? Ya itu mereka berpikirnya hanya cari uang gampang. Gua nggak ada uang hari ini, gua ngantau besok gua dapat uang. Karena nggak gede resikonya. Ya apalagi mau 3 bulan lebaran atau misalnya kan masa-masa produksi itu orang banyak ambil kayu, banyak lah bro yang gitu-gitu. Nah kayak sekarang pusing nih. Nah apa yang gua khawatirkan, bukan gua khawatiran, apa namanya nih bro? Yang gua risaukan itu bro. Resahkan. Jadi, ya yang gua resahkan itu bro, anak-anak yang kayak adik gua nih, ya kan, yang mereka ya mencicipi pendidikan yang bagus, ya kan, bukan menikmati melihat perkembangan teknologi yang bagus, media yang bagus, segala macam yang bagus. Akhirnya kan mereka punya visi yang sangat besar kan dalam bisnis pasti bro kan, ya, karena zaman mereka beda dengan zaman dulu. Terus orang-orang seperti itu masuk nih ke Tanah Abang bro, ya, zaman-zaman kelas milenial bahasa sekarang nih bro, berubah itu bro. Nah itu yang gue takutin, pasti berubah bro. Kalau mereka nggak yakin banget nih cara mereka bener gitu. Karena apa yang mereka lihat orang-orang yang di sukses Tanah Abang tuh nggak ribet sih. Cuman cari modal buat, ya gue ngantau, gue kumpulin duit, terus gue sewa toko, gue bikin barang, gue tunggu yang beli, wah barang gue bagus, ya udah dibeli banyak sama orang gitu. Ya karena memang grosir kan di situ kan. Nah jadi nggak ada konsepan lebih dari itu lagi bro. Akhirnya kita punya punya pemikiran mau gini, mau gitu, mau bisnis nih harus begini. Jadi nggak ada bro. Akhirnya kita menganggap cara yang dipakai Tanah Abang itulah yang benar. Pedagang-pedagang tanpa risiko ini muncul gitu ya. Ya gitu. Sehingga bro, yang lu resahkan adalah dengan putaran uang sebesar itu harusnya kita bisa lebih besar lagi nih gitu kan. Harusnya lu bayangin orang-orang macam levelan Erick Thohir gitu invest di Tanah Abang gitu. Setidaknya gini bro, kayak ya apa yang bro wawancara kemarin Pak Sandiaga Uno kan. Sandi ya. Ya setidaknya mereka berani masuk Tanah Abang bro.
Iya, Ya karena kan mereka berani invest pada ya pebisnis di Tanah Abang. bukan karena apa-apa, mereka invest pasti karena bisnisnya sehat. Ya jadi apa bro? Yang level Tanah Abang orang seperti apa? Investor besar, orang punya banyak duit nggak mau berani invest di Tanah Abang tuh kenapa bro? Ya karena sumber daya manusia yang ada di dalamnya, prinsip usaha yang mereka jalanin, cara mereka membangun usahanya, cara mereka menjalani usahanya, ya masih apa bro ya? Konvensional. Iya, gitu lah. Masih tradisional malah. Ya, jadi mereka khawatir juga kan, gua invest sekian miliar, tak jadi 200 juta baliknya ntar gitu. Kalau Iya balik, kalau enggak gimana kan? kayak Sandi itu kemarin juga cerita bahwa dia pun dengan bisnisnya hari ini udah merasa ketinggalan sama anak muda. Ya, itu Pak Sandi bro ya kan? Iya, levelan Sandi aja merasa Sadar ketinggalan. kan? Iya, ketinggalan. Sadar nggak? Wah, Sadar kan dia kan? Ini kok beda ya sama gua bisnis Nah dulu ya. bedanya Tanah Abang gitu bro, nggak sadar-sadar bro, merasa ya masih yakin gue dua bakal Sandi, banyak bertahun-tahun. Dia bilang gini, Bakal. kawan kita tuh ya kayak yang punya startup anak-anak muda hari ini tuh nyari uang triliunan tuh nggak sepusing gua dulu katanya. Ya. Ya. Nyari uang ratusan miliar tuh kok mereka lebih gampang daripada gua Sampai gitu. gua berpikir gini bro, kayaknya nanti ke depan nih 10 tahun ke depan nih, ini Tanah Abang nih kayak apa ya gitu. Bisa dianggap jadi pasti kan apa perkembangan pasti pesat tuh kan bro. Pesat. Ya, Kak? Jadi kayak kita nganggap kaki lima sekarang nih bro. Ya, ya, Ya ya. kan? Jadi orang-orang yang ada Benar, pada zaman nanti tuh Ya, ya, ya. menganggap Tanah Abang tuh kayak kaki lima bro. Iya, bahkan ya, ya, ya. Ngerti Kayak inilah yang Kalau kita jangan- bayangin 10 tahun ke depan ya, nih bro ya. enggak kaki lima juga, mungkin kayak ITC lah kali. Iya kayak gitulah. Iya, iya. Ya gua Kenapa kenapa bahkan hari ini lebih rendah daripada ITC, Bos. ya begitu. Iya. Kenapa gua maksudnya segitu ininya bro, segitu apa vulgarnya nyebutkan kayak seperti kaki lima. Setidaknya gua berharap yang masa-masa gua masuk Tanah Abang tuh sadar bro, jangan kayak dulu lagi deh bikin usaha deh. Ya kan? Karena apa yang lu dapatkan di Tanah Abang ini nggak akan lu dapatkan di tempat lain gitu loh. Cari uang 2 juta, 3 juta bagi tukang kantong, 4 juta, 10 juta dalam satu hari itu gampang bro. Gampang. Ya enggak? Lu kalau pegawai gaji 10 juta itu kerjanya sebulan bro. Di Tanah Abang tukang kantong carinya cuma sehari bro. Iya. Sehari itu bukan 24 jam bro. Cuma 3 jam 4 jam dia jalan dapat Modal dapat 10 pulsa juta. aja. Dapat 10 juta bro. Bahkan Tanpa kalau- modal bro. Modalnya ini doang bro apa? Apa nih congor busuk aja bro kan. Cangkem. Ya. Kayak gitu. Bahkan yang untuk yang udah expert modal pulsa aja kan. Ini kan. Ya, Kayak gitu bro. ya. Sayang aja, bagi gua tuh sayang aja bro. Maksudnya tuh bukan gua berarti hebat ya bro, bukan gua berarti visioner dan enggak jauh lah. Maksudnya Enggak, lu dewa-dewa kan- di Tanah Abang jauh lebih Lu banyak kan berpikir. mau berpikir bahwa ini harus dijalankan dengan cara yang semestinya aja kan. Iya, maksudnya tuh setidaknya mohon nih untuk para dewa-dewanya nih, jangan halangi para anak-anak muda atau jangan patahkan semangat mereka ketika mereka membangun dengan cara yang berbeda gitu. Ya kan? Harusnya kan support dong mereka gitu loh kan. Iya. Jangan bahkan nih bro, masih ada nih hal-hal yang begini di Tanah Abang tuh. Lu ngapain sih capek-capek kuliah, lu ke Tanah Abang aja deh. Ya kan? Ngapain capek-capek kuliah? Terus itu awal bro, nih anak mau kuliah, mau cari apa? Ya kan? Terus para tetua-tetua, sesepuh Tanah Abang ngomong begitu, ngapain lu capek-capek kuliah lu? Tanah Abang aja udah, lu di kuliah juga cari duit kok gitu, ya kan? Kalau Di sini, gua nggak kuliah nih, lu lihat nih gua punya mobil ini gua punya jadi kan gimana bro ya? Itu gua rasa rusaknya masuk Tanah Abang tuh itu bro. Jadi orientasi orang tuh cuman uang, kaya terus jadi sombong, ya kan? Ada juga berapa orang Kaya sombong ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya ini yang susahnya kan miskin sombong bro, ya kan? Ini lu pakai tas gini kayak Ariel tuh gue lihat. Ya. Ariel zaman-zaman kelas sempangan di. Gue udah berubah orientasi bro, fansnya sekarang dunia politik. Iya, ya. Lu tahu Valdo Maldini kan? Tahu. Gue fans sama dia bro. Ya, gue juga. Ya, gue sering tuh lihat. Gue udah wawancara dia nih di Total Politik. Gue juga bangga sama dia. Seneng juga gue. Orang Awa ya. Orang awak. Nah, ini bro, Pesisir Selatan ya katanya ya bro. belum tahu. Ya. Ya kita tunggu aja. Enggak, dia orang pesisir selatan. Iya, orang pesisir selatan. Nah, Lanjut bro. ya itu inilah biar nggak terlalu serius. Ya gitu bro. Maksud gua gitu bro. Jadi hancurnya kaula muda di Tanah Abang. Iya kaula muda. Ya maksud gua gini, orang-orang, bos. ya. Kalau mereka memang dengan cara itu ngasilin uang untuk apa pindah? gitu. Iya tuh ya apa ya bro ya.
Yang lu lihat apa? Ya, standar gitu bro. Kalau mikirnya gitu tuh, gue boleh ngomong kasar nggak bro? Boleh, boleh. Bego, bro, ngerti nggak? Bukan berarti gue pinter nih, gue ngomongin orang bego nih. Ada opportunity yang lebih besar maksud lu atau apa? Iya, enggak atau gini bro. dalam jangka Bukan, panjang jangan nggak usah gini. Maksud gue lu tuh, diintervensi sama harga mall atau gimana? Enggak. Masalahnya apa? Ya itu salah satu gangguan bro, pasti. Lu nggak akan pede masukin barang lu ke mall kalau lu jualan di Tanah Abang, nggak akan pede bro. Nggak akan. Karena image-nya udah pasti gitu bro. Oh, lu maksud lu apa namanya? Enggak gini, ngangkat gini, bahasa sederhananya tuh gini aja bro. Ngangkat harkat martabat gitu loh. Para pedagang Tanah Abang, ya kan, yang dimana orang-orang, wah kalau belanja gimana ya caranya, gimana orang belanja ke sini tuh bangga gitu loh. Bukan cari barang murahnya, padahal harganya udah selangit bro di situ bro. Kalau zaman dulu memang murah. Oh, sekarang harga sekarang mahal lu juga. Ke Tanah Abang nih belanja udah mahal juga. Itu udah harga produksi. Oh, akhirnya mereka mati tarung sama mall untuk angkat harga yang mirip. Kalau untuk mati tarung sama mall itu mungkin menurut gua akan lama ya bro, karena mereka grosir, mereka produsennya bro kan. Akan lama lah, akan cukup lama, akan sedikit lama. Ya, gimana bahasanya bro? Tapi ya nggak tahu juga bro, kita kan dulu berpikir dunia ini waktu SD kita lihat nonton film Doraemon dia bisa nonton ngobrol pakai TV, sekarang tiba-tiba kan udah itu bisa yang harus dikhawatirkan gitu. Orang yang ada di dalam itu yang harus dikhawatirkan, yang lu khawatirin tadi tuh bro. Harus dikhawatirkan sekarang. Mungkin ada bro, cuman ya itu perbandingannya gitu 5% 10% lah paling yang mikir. Nah gitu. lu mau bilang bahwa cara konvensional yang dipakai hari ini itu cepat atau lambat nih kita akan digerus nih dengan cara-cara baru. Menurut lu aja yang di luar, menurut lu yang di luar dunia Tanah Abang nih, jangan gue yang mikir lah. Kalau nanti digelap perspektif gue ini apa maksud gue yang ingin lu sampaikan bos. Ya maksud gue, ya lu nilainya gimana? Pasti gitu kan? Iya. Ya itu yang akan terjadi pasti Ri. Sekarang jangankan 10 tahun ke depan nih, ini aja online terus udah merasakan ya. Itu omset turun nggak setelah online ini? Iya, bagi sebagian. Waktu ini gua kaitin. Mayoritas belum ya? Gua kaitin sama politik nih. Bokap gue itu kemakan isu hoax dulu bahwa kalau Prabowo menang pilpres, ini nggak tahu dia dapat info dari mana. Bakal sejahtera tuh, gitu? Enggak. E-commerce ini toko online ini bakal di stop gitu. Biar kita yang jualan Tanah Abang ini Tamrin City ya kan aneh bro. Iya makanya. Gini, bro. Anehnya gini bro. Kemakan loh orang anehnya itu. Gini. Iya pasti. Mereka tahu tuh. Mereka khawatir. Artinya mereka terdampak dong dengan yang online itu, dengan dia kemakan isu itu gitu loh. Iya. Sangat kemakan malah bro. Lu pernah dengar nggak ya itu? Sangat sering bro. Iya. Apa kayak gini. Kan bokap gua kan kayak ojek pangkalan sama ojek online lah bro. Ya kan. Mereka mau ojek online ditutup, tapi mereka tidak mau memikirkan gimana caranya untuk mereka bisa lebih kompetitif, baik, ya kan? Ya nggak? Sama kayak begitu juga ya terjadi kan? Apalagi di Tanah Abang. Kan bokap mereka takut akan e-commerce ini berkembang pesat, ya kan? Ada keresahan itu. Ya, ada bro. Dan orang-orang yang udah main di e-commerce kan udah siap dengan segala macam infrastrukturnya, model investmentnya, model keuangannya, model macam-macamnya itu gitu. Ya cuman yang sorotan gua bukan masalah turun omset atau enggaknya bro. Tapi udah mulai ada keresahan akan terkompetisi. Yang gua rasakan tuh itu dengan masuknya barang-barang Cina bisa langsung. Ya gitu. Kekhawatiran gua tuh jadi orang-orang yang punya orientasi bagus, pemikiran bagus, strategi bagus masuk Tanah Abang jadi nggak berjalan itu semua bro. Iya maksud gua untuk apa juga itu berjalan kalau yang cara gua lebih menguntungkan gitu loh. Iya kan gua. Itu kan ya. Nah, ini kan dua perspektif berarti bro. Maksud gua gini, lu ada keresahan orang-orang dengan cara di Tanah Abang hari ini itu bakal digilas nih dengan zaman yang bergerak begitu cepat kan gitu kan yang ingin lo sampaikan ya. Dengan perusahaan yang manajemennya lebih bagus, dengan perusahaan serupa yang metode marketingnya lebih progresif, ya. dengan cara-cara yang lebih kekinian lah gitu. Kan itu kan dengan sistem kerja misal gini bos, gue ngelihat bahwa banyak toko di Tanah Abang bubar ketika pemiliknya meninggal. Ya. Setuju nggak lo itu? Setuju banget. Rata-rata begitu bro. Nah maksudnya cara lu ini lu tawarkan agar kejadian seperti itu nggak terulang lagi, bukan begitu kan maksud begitu. Kan? Jadi nah, gua cuma mencoba mensistematisasi pikiran lu gitu loh. Kenapa itu yang akan terjadi? Makanya keresahan itu jadi muncul dan lu menyampaikan ini di sini. Kayak kita gitu. Di organisasi lah bro. Ya.
ya namanya usahanya juga diorganize dengan harus di apa di Organize dengan sistem yang ya, jelas. nah, kayak gitu bro, ada pola kaderisasi ya kan. Ya. Nah di Tanah Abang tuh kayaknya nggak penting itu loh bro gitu. Ya kan ketika bapak gua udah kaya terus gua ajak lanjutin bisnisnya, gua pasti juga bakal bisa karena bapak gua juga terkenal kok gitu. Barang bapak gua bagus kok. Ntar gua pegang juga bakal begitu juga kok. Dan banyak yang gagal. Rata-rata gitu. Gagal Ya, rata-rata. rata-rata setelah dipindahkan ke anaknya nih. Karena orang yang tuanya, diwariskan menurut jangankan meninggal nih. berhenti pensiun Ya, aja. baru pensiun nih, 3 tahun pensiun, orang tuanya harus balik lagi. Ya. Ini gue ingat MU waktu itu kekurangan gelandang, Paul Scholes sudah pensiun balik lagi Paul Iya, Scholes gitu kayak kan. gitu. Oh Kayak gitu. gitu. Nah makanya keresahan lu Ya, soal kalau sistem, analogin ke situ boleh nggak apa-apa. ya maksudnya gitu. soal sistem, soal cara-cara baru ini Ya menjadi jadi relevan. agar itu gitu. Ri, maksudnya ada juga kayak gini Ri, orang yang Kayak kerja ngantau. misalnya di media-media mainstream nih kan. Apa sih media mainstream yang terkenal misalnya Trans TV, apa, Net TV. Detik gitu Nah, ya, misalnya. orang-orang yang masih kuliah itu Ri, ya nggak? Fresh graduate ya Ri ya. Keluar dari bangku kuliah mereka atau dari tempat mereka belajar itu, mereka nggak ada tertarik untuk bisnis, dagang lah bahasa sederhana, nggak ada Ri. Karena apa? Menurut mereka dagang itu kayak orang tua gua gitu loh. Iya, iya. Termasuk gua. Iya kan? Iya. Gua yang ngapain sih gua capek-capek kuliah nih harus. Nah, maksud gua tuh pengen ngerubah Tanah Abang tuh adalah wadah yang cukup besar nih, ya kan? Gimana orang-orang yang baru lulus kuliah tuh masuk Tanah Abang tuh dengan bangga seperti mereka ngelamar ke Trans TV, Net TV, atau misal perusahaan-perusahaan besar bro. Kayak gua, aduh, gua udah lulus UI masih disuruh Lu tau nggak bro? toko Gua masuk gitu. Tanah Abang, gua lulus 2000. Dia FYI beliau ini dulu lulus dari Unpad ya. Gua Vkom Unpad, Iya. terus gua lulus tuh bro. Gua coba ngelawan isi hati bro. Iya. Yang pertama ada Kawan lu masuk ada TV kondisi semua. yang Ada membuat gua si, harus si Apit masuk ke di Net Iya, sekarang ya. di Net sekarang. Iya. Dan itu sama gua magang dengan mereka. Dan itu impian gua masuk situ tuh, waduh. Sungguh maksudnya di Trans itu jangankan kerja, bro. Magang aja gua bangga minta ampun pakai baju hitam putih, bro. Ya kan? Wah, bangganya di mana magang di Trans TV. Ya kan? Ya, banyak kincong loh habis itu Iya, kan. wah, Ketemu ngomongnya artis wah semua. semua tentang produksi TV. Wah, gua ketemu si ini kan. Gua ketemu Valdo aja sekarang gua seneng banget nih masih ada, bro. Ya kan? Gitulah gua kebanggaan gua dulu ketemu dengan artis Aziz apa? Gagap, Aziz Gagap, Sule. Adul, ya kan? Tapi itu nggak terjadi bro di Tanah Abang. Maksud gua tuh nggak kebanggaan yang seperti gua banggain ketemu artis ya. Maksudnya tuh Ini mereka yang sudah mendapatkan pendidikan terus mereka punya orientasi, nggak ada orientasi yang diharapkan. Jadi nggak kebuka dunia wirausaha apa segala macam bahasa pemerintah lu bro. nah, apa nggak ngerti gua, bro? ini. Maksud lu bahwa kewirausahaan itu nggak muncul di kalangan anak muda yang mana mereka lebih tertarik menjadi pegawai, jadi PNS dan jadi segala macamnya karena berdagang itu dianggap masih konvensional gitu kan yang ingin lo sampaikan. Sementara kan ya dengan konvensional itu masuk Tanah Abang. Dan ketika lo berdagang itu malah membuka lapangan kerja sebenarnya gitu kan. Ya kan, bukannya malah menjadi beban untuk menjadi tenaga kerja di tempat-tempat lain kan. Ya karena juga ada pertanyaan gini bro, kenapa harus Tanah Abang kan gitu? Ya, di Tanah Abang tuh cari duit, ya kasarnya gini bro, cari duit tuh gampang bro gitu. Kalau lu mau aja. Ya kalau lu mau gerak aja gampang banget bro. Iya. Buat jadi kaya, ini terjadi terus bro. 3 tahun kaya nih, terus tahun keempat bangkrut. Ya, jalan lagi. Nah ini. 2 tahun naik lagi. Nah, bro. makanya lu berbicara dengan tawaran lu hari ini itu kan sebenarnya pertama ada pride. Ya, nih gue coba rangkum dari pikiran lu tadi nih. Gue udah lama di pasar bro, jadi gue nggak tahu yang kayak gimana yang belum mikir sistematis tuh. Nah, pertama ada kebanggaan. Ya. Jadi orang nggak bangga masuk Tanah Abang, keresahan lu kan itu karena ini kayak orang tua gua nih, ini kuno nih. Ya. Kolon. Gua lebih bangga jadi pegawai di swasta gitu. Padahal kalau lu jadi pegawai, jadi pengusaha walaupun kecil lu buka lapangan kerja baru gitu kan. Nah, yang kedua, lu mau bilang kalau cara-cara konvensional ini sangat tergantung kepada individu ketokohannya. Ya kan? Sangat tergantung kepada ketokohannya. Ketika orangnya pensiun, usahanya langsung bangkrut, atau bahkan orangnya masih ada pun karena manajemennya nggak bagus, usahanya nggak keberlanjutan, tahun keempat bisa langsung dari puncak gunung bisa ke dasar samudra gitu kan? Ya kan? Yang ingin lu sampaikan itu. Nah, sementara orang-orang yang misalnya kayak
kayak yang berorientasi pada sistem dan membangun branding. Ketika si direkturnya udah meninggal pun atau berhenti pun, ada orang baru yang menggantikan, dia udah punya blueprint keberlanjutan, dia tinggal ngelanjutin yang udah ada. Bro. Jadi nggak harus mulai dari nol lagi, kan gitu yang ingin lo sampaikan. Sebenarnya kan mungkin dan tiap perusahaan kan mungkin punya sudah ada bro, sudah ada. Cuman kan mayoritas belum, ya kan? Mayoritas yang dilakukan di Tanah Abang. Keresahan lu sama kayak orang tua gua, anaknya nggak ada yang bisa lanjutin. Nah bahaya kan, maksudnya mereka mendapatkan uang dengan cara mereka tuh apa tuh? Nggak gampang juga. Bukan nggak gampang bro. Dengan cara gua aja gua bisa kayak gini loh ngasilin duit gitu. Apalagi lu yang gua sekolahin. Iya. Terus yang di sekolahin malu bro, masuk Tanah Abang bro. Kalau gua nggak malu. Karena masih ada realita di Tanah Abang tuh begini bro. Lu ngapain sih kuliah kalau mau dagang juga gitu. Jadi kalau nggak kuat-kuat iman bro di Tanah Abang nih, ya kan? Nggak kuat-kuat iman nih cabut. Padahal kita ninggalin potensi yang besar sebenarnya. Kan? Lu udah murtad dari Tanah Abang dari dulu ya? Iya. Jadi harus dimakan aja tuh bro. Lu kuliah udah habis duit segitu. Mak gua kan dagang kampiun bro kan. Iya, kampiun itu bubur tradisional dari Sumatera Barat, enak banget. Lu harus datang ke UPI Kampiun, nih bill-in dikit gak apa-apa. Udah gua pensiunkan bro. Maksudnya, udah gak ada lagi. Kenapa gua kasihan lah bro kan? Sekarang udah tutup. Udah ditutup bukan tutup. Ditutup karena nah ini juga nih nggak ada yang lanjutin kan? Ya karena itu ya. Padahal kan itu enak banget bos. Iya. Gua kecewa itu nggak dilanjutin. Ditutup tuh bukan alasan karena ini. Nggak, maksud gua kalau sistemnya benar dari awal, gue yakin mak lu pensiun pun udah bisa jalan bos. Ya, terus anak-anaknya tuh kalau diajak jualan kampiun tuh nggak mau bro. Bangga kan harusnya kan. Terus gua nggak bisa jalan sendiri bro. Gua saudara-saudara. Lu masih ada usaha juga. Gini apa lu mau ada berapa kakak tuh di tempat lu tuh yang harus lu. Jadi gini bro, maksud gua tuh. Jadi Iya. Gua mulai terang nih jalan lu. Gua berharap tuh gitu sebenarnya bro. Apa? Nggak, keresahan lu itu kan sebenarnya lu mau. Sederhananya gini lah bro. Lu mau, bahasa awamnya nih biar yang apa? Yang lihat ngerti itu maksud gua tuh teman-teman yang kalau mau habis kuliah tuh coba deh lu ke Tanah Abang dulu deh gitu. Sekolah. Ya, sederhananya gua bahasanya gitu ya bro. Lu habis sekolah nih, lu coba masuk Tanah Abang, terus lu pikirin apa yang harus dirubah dari Tanah Abang untuk lebih kaya lagi. Kalau mau orientasinya kaya ya. Enggak, ya paling enggak berkelanjutan lah. Iya. Berkelanjutan, ya, kalau jangan sampai mau nafsunya nggak apa-apa juga bro. Gua harus lebih 10 kali lipat kaya sama ya itu bagus, gua kan gitu. Tapi itu kan berat apa juga. yang harus gua pikir. Nah sementara gimana itu terjadi bro, yang mereka masuk aja mereka baru satu langkah udah dicemooh, udah dihujat, kan udah dihina-hina. Iya kan itu. Lu tahu nggak ada yang lulus dari apa Universitas Amerika Harvard. Ya itulah ya. Harvard. Nah ya ada lo bro yang di Tanah Abang, percaya nggak lo? Nggak. Ada bro. Ada bro. Alumni Harvard. Ada bro. Gokil. Ada. Gokil. Gue nggak usah sebut brandnya lah ya. Ada bro. Oh dia brand. Dia ngelola produk bro. Perusahaan bagus berarti. Ini yang lo mau contohin nih perusahaan bagus nih. Oke ya. Dia tamatan itu ya. Lulusan tamatan Harvard. Universitas terkenal di dunia lo bro kan. Sorry bro. Ya. Tamatan universitas terkenal di dunia bro. Ya nggak? Gokil. Masuk Tanah Abang tuh jadi nggak ada gunanya bro. Oh gitu. Tetap aja bapaknya yang jalanin usaha bro. Ya. Sementara Nadiem Makarim nih kuliah di luar bisa bikin Gojek di sini bro. Iya. Kenapa sih di Tanah Abang nggak bisa digituin bro gitu? Iya. Kenapa sih orang yang pintar di luar, sekolah di luar ketika masuk Tanah Abang jadi bego gitu loh. Ini contohnya juga Nadiem. Ketika Nadiem jadi menteri ya Gojek ya jalan-jalan aja. Iya kan karena ada apa sistem yang disiapkan. Sistemnya sudah apa segala macam sumber daya mau naik turun itu ya alamiah lah, normal lah. Namanya transisi. Nah, terus kita yang di Tanah Abang dengan omset yang begitu besar, dengan putaran uang begitu besar, kita nikmatin tuh yang Gojek begitu besar ya kan. Ya. Padahal mungkin nge-invest ke Gojek orang-orang Tanah Abang tuh bisa aja, bro. Dengan uang mereka tuh, bro. Yang cuma nggak ada yang terkenal kan mereka kan maksudnya tuh terkenal bukan kita mencari supaya terkenal nggak bro ya? Iya ada satu orang yang legend banget disebut-sebut terus tiap hari di mana-mana disebut terus. Lu tahu Doni Rahmat? Tahu dong. Terus siapa lagi yang lu maksud siapa? Haji Marwan. Doni Rahmat gua tahu lah. Doni Rahmat. Dia kenalnya Odong bro. Iya terkenal banget itu. Iya kan? Haji Marwan. Handphonenya dari dulu sampai banyak, sekarang. Bro. Handphonenya Doni Rahmat tuh dari dulu sampai sekarang iPhone. Iya.
tapi nggak tahu Pokoknya cara terbaru. makainya. iPhone-nya pokoknya terbaru. Pokoknya terbaru. Tapi nggak tahu cara makainya. Nah, itu iPhone buat Haji- apa? Ya kayak yang lu sebut, kalau cerita lu sebut yang lu tahu tuh Haji Marwan itu, cetakan Haji Marwan tuh habis keluar dari itu jadi semua, bro. Termasuk Kayak Doni Rahmat yang juga ya. Maksud gua, Cetakannya apa? Doni Rahmat yang EKE Odong itu, bro. ya anak-anak didiknya Jadi jadi semua. semua. Dianya gitu-gitu aja. Bukan gitu-gitu aja, dia tuh cuma apa? Menikmati yang begitu, bro. Ya Dia maksudnya tuh harusnya orang levelnya Doni Rahmat itu udah jadi legend. dia kayak ini, bro. Dia Gua tuh aja dulu tanpa sadar pakai dia tuh dapur lah. celana produksi dia di Bukit Dapur. Tinggi. Satu Bukit Tinggi trennya celana produksinya Doni Rahmat itu. Iya. Michiko pada saat itu. Iya. Gua nggak tahu ya, ada teman-teman. Nah, dan banyak, bro. Kelas-kelas di atas lagi tuh banyak, bro. Apa aja merek yang Wih, udah iya, lu iya. sebutin deh merek-merek Tanah Abang yang udah dikenal publik menurut lu apa Nggak aja? ada, bro. Ada. Ya, gini. Oksigen satu. Yang gua tahu ya. Mungkin Michiko. banyak juga yang lu banyak tahu aja, yang lu tahu. Ya seperti salah satunya itu. Oksigen tuh ada di baju brand-brand semen itu tuh Padang. kenapa nggak terkenal? Mereka tuh bagi mereka tuh masuk, lu tahu nggak sih apa di running text-nya sinetron tuh, terus kan ada bagian apa sponsor tuh kan? Iya, Mereka masuk situ aja, bro. Bagi mereka udah sangat hebat. Itu siapa yang membaca juga nggak tahu tuh. Wah itu udah, mereknya udah hebat, udah jauh. Terus dipakai nih, misalnya artis-artis nih, wardrobe-nya dipakai oleh si artis nih. Misalnya program apa, program A di TV. Terus dia pakai brandnya, dia merasa brandnya tuh udah terkenal gitu loh, bro. Dipakai artis gitu. Padahal artisnya pakai wardrobe apa? Ini nggak ada branding ya bahasanya, bro ya. Nggak ada niat begitu, bro. Tapi dipakai artis-artis sudah pakai aja udah bangga, minta ampun, bro. Nah, kalau kita contohin ke produk kan, kalau lu pakai ya kayak gua nyinggung Doni Rahmat tadi, dia pakai iPhone terus walaupun dia nggak ngerti iPhone tuh gimana fungsinya gitu ya. Tapi ada kelas tertentu ketika lu udah pakai iPhone gitu. Iya. Jadi Apple mau jual produknya berapapun orang nggak masalah. Ada, bro, yang beli Alphard, bro. Nyetir sendiri tuh ada Tanah Abang. Lu dia duitnya mampu cuma nggak tahu fungsi, bro. Iya, Nggak tahu harusnya gua kalau Alphard nih mobil gua nih harusnya gua duduk di belakang nih. Iya. Ada, bro. Kayak rumah di keramik semua kan. Iya. Keramik mahal. Nggak, dinding di keramik semua. Terus dibikin ukiran. Kayak kamar Ya, mandi. Kayak begitu, bro. Iya. Jadi nggak tahu maksudnya memaksimalkan uang yang ada ini kemana nggak tahu. Ya. Jadi keresahan lu tuh kalau gua simpulin salah satunya itu ketika lu nggak punya sistem, usaha lu tuh bisa terancam kapanpun. Ya. Nah, bisa terancam kapanpun, baik itu faktor internal maupun eksternal, kan gitu kan kira-kira kan? Sama satu lagi ini, bro, kaderisasi, bro. Kaderisasi dalam arti itu yang pertama sistem yang matang yang harus disiapkan benar. Orang Tanah Abang harusnya tahu diri, maksud lu gini, tahu diri ketika orang berjualan di Tanah Abang nggak dianggap keren, ya lu nggak melakukan kaderisasi ya sama aja lu nggak dikubur sendiri kan gitu kan yang mau lu sebutkan. Kecuali kayak Trans TV gitu kan, kalau udah ya karena kerja situ dia sebagian orang udah menganggap keren ya, lu nggak kader-kader amat, best talent, orang-orang terbaik pasti datang ke gua gitu kan. Gitulah. Kan gitu kan. Ya intinya apa susah lah, bro, maksudnya tuh gua itu baru mimpi, bro ya. Mungkin sebagian itu sudah dijalankan oleh beberapa orang yang ada di dalam Tanah Abang. Ada orang yang silent aja. Iya, nge-manage susahnya bagus, berani hire orang-orang yang pintar, yang profesional. Ini yang mau dihajar sama Ilham ini bukan orang-orang Tanah Abang ya, Bukan. tapi cara-cara lama yang masih bertahan. Yang bagus juga ada kan. Iya. Yang bagus Maksudnya juga konsep pemikiran, bro. Apa? Iya, konsep pemikiran lah. Maksudnya itu orientasinya lah, bro. Orientasinya. Iya. Ngerti gua. Rusaknya itu, bro. Jadi kita yang maksudnya bukan kita anak-anak atau orang-orang yang mau masuk Tanah Abang tuh rusaknya tuh ya kayak yang tadi, bro, kenyataan, bro. Lulus Amerika masuk Tanah Abang jadi bego, bro. Mati langkah langsung. Begonya kenapa? Karena duit bokap udah banyak ya kan, terus dikasih bokap usaha dibangun sistemnya nggak bisa, nggak ada yang mampu jalanin ya kan. Sumber daya manusianya nggak dibangun juga, terus mau netapin sistem ini orang-orang nggak ngerti, akhirnya ya dia yang ikutin. Ya udah, karena pilihan gua di sini ya gua ikutin di cara lu deh. Terus nggak ada niat bangun lagi. Ya udah, kalau memang ini oke, berjalan ya sudah. Jadinya bisnis as usual ya, kayak ya ibaratnya kayak PNS datang kantor pagi. Ya jadi kayak gitu aja. Habis udah. itu dia kan rugi, bro kan. main
soliter. Ya jangankan lulusan Unpad, lulusan UI, lulusan UGM, Undip, apa segala macam universitas. Tapi ada senior gue yang growth-nya luar biasa Tanah Abang. Lu pernah ketemu kayaknya deh. Siapa bro? Bang Jasman, Haji Jimmy. Kita ketemu di warung. Kalau lihat wajah orang di warungnya bokap lu. Gue sering ingat nama, ingat wajah lupa nama kan. Ya itu cukup growth kok dia. Dia mulai misalnya acara-acara partai dia bikin merchandise gitu. Cukup tumbuh lah usahanya gue lihat. Ya itu kan sudah jadi kebanggaan bagi Tapi Tanah Abang. Om lu kan bikin Kapuyuk kan cukup sukses bro. Doni Rahmat ini. Ya maksudnya gitu bro. Apa bedanya? Nah kenapa di Tanah Abang nggak bisa? Kapuyuk gila banget bos. Ya, gimana tak? Itu Kapuyuk satu harinya tahu nggak berapa bro? Berapa? Sekian lah bro, nggak enak gua. Nggak apa-apa sebut Nggak tahu bener aja. apa Range. Iya nggak tahu bener apa. Di atas berapa? Ya musim ramenya dia tuh udah 200 juta, 300 juta. Per hari Per di hari. atas. Gokil. Itu Retail lokal brand loh. Iya, lokal loh Lu itu. sekarang berada di mana? Di Asia Tenggara bro. Ya, marketnya nggak segede Jakarta. Apa yang salah kira-kira Tanah Abang bro? Ya gue tanya sama lu sekarang ini apa yang salah kira-kira bro? Ya yang kita omongin dari tadi itu, gitu. Bro. Kenapa lokal brand bisa itu di Bukit Tinggi doang lo jualannya bro? Orang yang datang ini udah datang semua Asia Tenggara nih katanya yang datang nih. Indianya ada, Cinanya ada, apa lagi bro? Iya. Afrika apalagi banyak banget Afrika di Tanah Abang. Gila. Tanah Abang banyak banget dari Uganda. Ya karena gua itu pernah bro, ketemu di Tanah orang Abang Kenya. tuh masih Tanah Abang. pemikiran tuh masih primitif, konvensional. Masih nyaman dengan pendapatan yang ada karena besar daripada pendapatan yang lain. Iya, padahal gitu, bro, kan? ancamannya lebih rentan bisnis itu kan. Iya kasarnya vulgarnya gue sebut kayak gitu bro. Nanti 10 tahun ke depan orang bisa lihat Tanah Abang tuh kayak kaki lima. Iya. Ya lu perhalus dengan ITC kan. Kayaknya bro, lu perlu deh bikin konten kayak begini nih sama orang-orang Tanah Abang. Insyaallah bro, doain bro. Ya, lu datangin mereka, ajak ngobrol, biar akhirnya kan kebuka tuh apa yang mereka anggap benar selama ini itu kan kadang-kadang kan belum di challenge saja, belum ada tempat buat uji gagasannya. Iya. Nah menurut gue sih lu perlu deh itu keliling, temuin orang-orang itu, ajak ngobrol, bikin konten, nge-share gitu kan, sehingga generasi-generasi penerus ini tahu nih lu kurangnya di mana, pelajarannya apa. Jadi ketika misalnya anak gua nih mau masuk Tanah Abang karena masih ada darah Minang dari bapaknya, tinggal lihat, oh ini gua tinggal lihat channelnya Ilham Juanda nih, pelajaran soal Tanah Abang nih gitu kan. Iya benar-benar bro. Iya, lu kerjain aja bro. Serius itu. Oke bro. Itu sangat bermanfaat tuh. Iya, dan ya kadang-kadang kan kita nggak ada wahananya dan nggak ada wadahnya aja untuk Gua takutnya gini bro, kalau gua masuk kayak misalnya kayak lu nih kan, mulai jadi konten creator, bikin konten, bikin apa ya kan. Gua takutnya fokus gua jadi berubah bro gitu loh bro. Ya kan, tapi kan lu kan udah bangun sistem. Wah, gua jadi nanti pengen cita-citanya jadi YouTuber jadinya bro. Jangan. Tetap maksudnya. Tapi oke bro. Untuk ngebangun Tanah Abangnya gitu loh. Ya saran lu oke. Kan masalah lu kan mindset. Harus ada yang mecah mindset. Iya mendasar sih sebenarnya. Iya. Permasalahannya mendasar bro. Iya Dan kan? itu penting kan. Harus ada yang gangguin mindset itu. Iya. Lu punya 3 miliar 3 tahun, tapi tahun keempat usaha lu bangkrut karena perubahan, lu nggak bisa beradaptasi ya nggak ada gunanya bos. Sebenarnya gua bahas ini malu loh bro. Nah sama satu lagi bos, gua mau mempertanyakan nih. Lu ngomongin apa namanya kolaborasi segala macam, ada orang diketawain, ada disinisin gitu ya. Iya. Di Tanah Abang itu ada nggak orang yang sukses tapi dagangnya itu kongsi gitu loh, kongsi berapa orang pedagang gitu. Grup apa grup bro? Ya grup ada nggak Ada bro. yang besar? Banyak bro, banyak yang besar. Tapi kan kata lu tadi dari A sampai Z dia yang ngurusin gitu. Ya sekarang banyak, sudah mulai ya setidaknya ada beberapa, ya itu yang gue sebut dari 10% itu bro, ada yang sudah menyadari kita butuh tim, butuh orang, meng-hire orang yang profesional. Oh udah mulai ya? Nyiapin sistem yang rapi ya kan, ngatur apa, mengawal usaha hari ke Ya, hari, artinya kan day to day. Artinya ada orang-orang yang memiliki keresahan kayak lu tadi itu juga ada gitu. Ada juga bro, dan ada juga yang sudah berhasil menjalankan sistem mereka. Nah, yang dari keresahan itu tadi ya, ini misalnya yang gua rasakan yang tadi nih, ada juga yang gua masih resah, mereka udah jalan bro. Ada, dan itu berhasil kok bro. Cuman yang kelemahannya hanya mempertahankan aja bro yang susah. Karena
style dominannya nggak kayak gitu. Ya ada bro, barang-barang yang dijual di tanah kayak Almia itu kan keren bro. Maksudnya segmentasinya jelas, strategi pasarnya jelas. Ya gua nggak tahu lah internal mereka seperti apa ya, benar apa tidak. Ya apa Tanah Abang tuh jadi yang tanpa warehouse luarnya mereka, tuh ya mereka lah yang baru berani gitu. Terus Oksigen, apalagi misalnya. Oksigen masih oke ya hari ini ya. Ya setahu gua sih sedengar-dengar cerita gua karena gua nggak pantau juga kan bro. Lo harus pantau tuh orang-orang kayak gitu bro. Iya karena gua pengen juga pantau, gua tahu bikin sih sama konten ya maksudnya. nantilah bro. Mudah-mudahan bro, doain aja bro, doain lah bro. Jadi gini, itu simpulannya tuh apa Ri? Bukan simpulan, apa namanya Ri? Simpulan kekhawatiran gua. Ini masih panjang Ri? Serah lu aja, ini mah konten punya gua ya suka-suka gua bos. Jadi keresahan gua, kita nggak peduliin apa Ri ya, nggak peduliin yang lihat ya. Gua curhat sebenarnya nih Ri. Keresahan gua tuh yang gua pengen tuh orang-orang yang potensinya besar, uangnya ada, itu tuh mulai resah dengan sistem mereka deh. Iya karena ya itu tuh nggak bertahan lama gitu kan. Iya, mulailah. Terus apa? Coba deh hire yang orang-orang yang memang bener. Mom, lo fotoin gua mom. Lagi ngobrol sama dia. Ya. Jangan apa? Intinya jangan takut untuk bangun usaha itu, bangun bisnis itu dengan cara-cara yang apa namanya? Lu jangan anti kebaruan intinya itulah. Ya gitu Ri. Jangan merasa pesimis dulu deh dengan cara-cara anak-anak muda ini gitu. Iya kan menarik juga nih kalau misalnya Tanah Abang punya intelektual kayak lu gitu kan. Maksud gua Astagfirullah banyak Ri sebenarnya yang hebat dari gua. Enggak, bukan masalah hebat atau enggak. Intelektual itu masalah berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya gini juga Ri, gua malu juga nih bahas ini Ri. Cuman kenapa harus gua sampaikan? Karena ini baru keresahan. Memang kalau bukan lu ngomong doang, lu apa sih yang lu bikin di Tanah Abang ya kan? Ini gua mengingatkan gua Cuman tunggu bro, gua bakal bikin sesuatu yang bakal ngejutin lu semua gitu. Mimpinya gitu bro. Nah ini bos udah foto aja nggak usah lu rekam. Nah, thank you bro. Ada misalnya kalau lu apa namanya ada satu orang ya ini agak mirip nih ceritanya malu tapi levelnya dunia. Ya. Namanya itu Peter Thiel. Ya. Peter Thiel dia itu sarjana hukum. JD gelarnya, dia itu disebut sebagai the Silicon Valley philosopher. Jadi filsufnya Silicon Valley itu dia. Kalau lu tahu Silicon Valley? Nggak tahu. Kalau di Indonesia kayak Tanah Abang, Jalan Kain gitu. Kalau di Amerika tuh ada namanya Silicon Valley. Ya. Silicon Valley itu kayak markasnya perusahaan-perusahaan teknologi paling besar di dunia. Facebook, Yahoo, YouTube, Google, segala macam itu di daerah itu. Silicon Valley. Karena yang mulai itu banyak anak-anak muda kayak kita, gitu ya. Itu banyak investor yang ragu dengan kapasitasnya. Karena waktu mereka muncul, model investasi yang lagi tren di dunia itu model-modelnya Wall Street. Itu investasi keuangan itu di New York. Wall Street. Nah, jadi Silicon Valley itu adalah bisnis-bisnis inovatif dalam tanda kutip. Usahanya inovatif, cara manajemennya inovatif, model kerjanya inovatif. Jadi orang-orang lama sulit untuk percaya dengan model mereka. Nah, muncullah orang yang namanya Peter Thiel ini. Jadi dia mulai untuk bicara segala macam dan dia mulai mencoba trial cara-cara baru ini. Dan dia adalah salah satu investor awalnya Facebook. Dia kalau nggak salah 100,000-nya Facebook itu dari dia. Dia 500.000 US pertamanya Facebook. Oh berarti bukan Mark itu yang full ya? Enggak, dia CEO, Mark Zuckerberg. Oh gitu. Nah dia adalah salah satu investor awalnya Facebook. Yeah. Dan padahal dia orang-orang lama juga tadinya. Yang resah dengan cara-cara lama. Ini kayaknya krisis 2009, misalnya krisis ekonomi. Itu sebelum 2009 ya, ada mulai dia membaca kecenderungan akan adanya krisis karena economic bubble segala macam ya di Wall Street dengan model financial investment gitu. Nah, orang-orang kayak Thiel ini akhirnya muncul datang ke
perusahaan-perusahaan macam Facebook dan dia suntik itu awalnya. Nah, dan orang-orang menyebutnya sebagai filsufnya Silicon Valley. Jadi dia pemikirnya gitu di situ. Ya, jadi apa namanya? Di situ nggak hanya ada CEO, tapi juga ada pemikir yang kayak gitu dan dia nulis buku, judul bukunya From Zero to One. Bukan Zero to Hero, tapi 0 ke 1 gitu. Yang paling susah itu 0 ke 1 kata dia. Nah, dan dia nulis buku soal hal-hal kayak gitu ya. Dan menurut gua ya lu bisa jadi semacam, lu coba pelajari Peter Thiel, lu bisa jadi seorang Peter Thiel-nya Tanah Abang gitu loh maksud gua. Amin. Ya, harapan gua gitu. Dan dia orang bikin konten dan dia punya PayPal. Makanya tuh Facebook bayar iklan tuh kan pakai PayPal awalnya. Nah, itu gara-gara dia yang punya. Ya, menarik banget. Ada orang yang ngambil sisi lain, sisi apa pemikiran gitu ya, menggali pemikiran-pemikiran yang mungkin untuk ngedorong sebuah kawasan bisnis itu jadi lebih baik gitu. Mungkin itu aja di Dialog hari ini ya Il ya. Ya. Thanks a lot. You apa namanya udah join to the channel gitu ya. Ya Ari, sama-sama Ari. Dan terima kasih juga buat Ari. Dan gue sangat berharap lu become the next Peter Thiel in Tanah Abang. Doain aja Ri, makasih Ri. Ya, From Zero to One-nya Tanah Abang, kita tunggu aja karya Ilham selanjutnya apa di YouTube, konten-konten mengenai Tanah Abang dan berbagai manusia yang ada di Tanah Abang yang gua yakin ini akan sangat. Yang muda-muda Tanah Abang nggak usah, yang muda-muda di luar nggak usah takut masuk Tanah Abang. Nah, lu jangan takut untuk merasa hina masuk Tanah Abang. Ya, merasa hina masuk Tanah Abang karena di situ uang besar, uang banyak, uang yang apa halal gitu. Ya harusnya pilihannya salah satunya Tanah Abang, jangan hanya yang apa perusahaan-perusahaan yang ini aja. Ya, di situ butuh banyak best talent. Ya. Lu jadi lama-lama lu udah kayak kepala daerahnya Tanah Abang juga. Ayo berinvestasi di Tanah Abang. Lu mau S1 atau double apa sekolah lu double degree nggak usah takut masuk Tanah Abang lah. Oke. Gitu. Ya. Sampai jumpa lagi di Dialog berikutnya. Ya.